Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan jurnal tentang analisis risiko lingkungan residu organofosfat dalam air minum di lingkungan pertanian Bangring, Subdistrik Thailand. Ya, yang pertama itu ada introduction. Penelitian ini membahas tentang konsentrasi pestisida organofosfat di sumur bor yang berada di komunitas pertanian dan non-pertanian Thailand pada musim periode basah dan musim kemarau. Studi ini memiliki tesis bahwa masyarakat di sekitar wilayah pertanian dan non-pertanian terkena kontaminasi tingkat pestisida yang lebih besar dari perkiraan masyarakat sebelumnya. Ya, kemudian untuk pembahasannya, yang pertama itu ada hazard identification. Jenis pestisida. Jadi, jenis pestisida yang digunakan oleh masyarakat di sekitar distrik pertanian dan non-pertanian itu ada chlorpyrifos, dicrotofos, dan profenofos. Chlorpyrifos digunakan sebagai insektisida di peternakan untuk membunuh cacing dan digunakan di rumah tangga untuk membunuh kecoa. Terus ada dicrotofos dan profenofos sering digunakan sebagai akarisida untuk membunuh tunggai. Pada proses identifikasi, ketiga jenis pestisida ini mengandung metabolit dialkyl fosfat, yaitu biomarker paparan organofosfat yang diperoleh dari pengujian terhadap urin masyarakat yang tinggal di lingkungan rumah tangga. Ya, selanjutnya ada hazard transportation. Organofosfat merupakan pestisida yang paling banyak digunakan dalam lahan pertanian konvensional. Maka dari itu, paparan organofosfat paling banyak terdampak kepada petani dan masyarakat sekitar lahan pertanian. Pada penelitian sebelumnya, anak-anak petani yang tinggal di atau dekat lahan pertanian mengalami paparan organofosfat yang tinggi dalam sampel urin daripada kelompok referensi yang tinggal di luar area pertanian. Organofosfat ini memiliki sifat yang mudah dipecah oleh lingkungan dan mudah terurai oleh mikroba. Namun, paparan manusia yang berulang kali dengan tingkat yang rendah dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan akumulasi di dalam tubuh. Paparan jangka panjang terhadap organofosfat dapat menyebabkan penyakit dan penghambatan kolinesterase yang menyebabkan kelemahan dan kelumpuhan otot. Next. Pada penelitian ini, sampel air ditemukan mengandung organofosfat, di mana kontaminan masuk ke dalam air melalui proses dispersi. Proses dispersi yang terjadi adalah molecular diffusion, yaitu gerakan random molekul polutan di dalam media. Pada penelitian ini, organofosfat masuk secara perlahan menuju groundwater atau mengalami sorpsi di dalam permukaan tanah. Organofosfat dapat masuk ke dalam tubuh melalui kulit, pernafasan, atau mulut. Organofosfat akan segera diabsorpsi jika kontak melalui kulit atau mata. Absorpsi ini akan terus berlangsung selama organofosfat masih ada pada kulit. Kecepatan absorpsi berbeda pada tiap bagian tubuh. Perpindahan residu organofosfat dan suatu bagian ke tubuh bagian lain sangat mudah. Paparan melalui oral dapat berakibat serius, luka berat, atau bahkan kematian jika tertelan. Pada penelitian ini, konsentrasi organofosfat lebih tinggi selama musim hujan dibandingkan musim kemarau. Hal ini mungkin saja terjadi akibat limpasan pertanian dan pencucian selama musim hujan. Sedangkan selama musim kemarau terjadi fotodegradasi yang tinggi, yaitu penguraian pestisida oleh cahaya, karena intensitas matahari yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah hazard characterization. Untuk mengetahui hazard characterization dari penelitian ini, dilakukan sampling dan metode analisis terlebih dahulu. Samplingnya dilakukan terhadap 2 kelompok, yaitu 33 kelompok dari petani yang berada di area pertanian, dan 17 adalah kelompok non-petani atau di luar area pertanian. Kedua kelompok ini sama-sama menggunakan air sumur sebagai sumber air minumnya. Untuk mengetahui konsentrasi dari organofosfat, digunakan instrumen gas kromatografi dan analisis karakterisasi risikonya menggunakan software SPSS. Berikut adalah hasil sampling populasinya, itu ada berupa berat badan, terus average water consumption dari keduanya, terus ada exposure frequency, exposure duration,
sama persentase penggunaan pestisidanya. Selanjutnya, untuk elemen-elemen yang terdapat dalam risk characterization itu ada 3. Yang pertama itu ada ADDS atau average daily dose. Ini diperoleh dari perhitungan average daily intake atau DPOT yang kemudian dibagi dengan berat badan dari kelompok tersebut. Rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu konsentrasi pestisidanya dikali dengan intake rate of water. Kemudian didapat ADDS yang akan dibagi oleh berat badan dari kelompok tersebut. Dan selanjutnya ada RFD atau reference dose. Ini merupakan dosis oral harian berdasarkan berat badan. Dosis ini diturunkan dari NOAEL. Mengapa yang digunakan adalah dosis oral? Karena penelitiannya khusus meneliti tentang polutan yang masuk dalam air minum. Selanjutnya ada HQ atau hazard quotient. Ini merupakan rasio dosis harian rata-rata atau ADDS dan dosis referensi atau RFD. Nilai ini nantinya akan menunjukkan besarnya paparan yang dialami oleh kedua kelompok tersebut. Ketika rasio atau paparannya sama dengan 1 atau melebihi 1, maka populasi yang terpapar berisiko mengalami efek kesehatan yang merugikan. Ini adalah hasil konsentrasi dari organofosfat. Seperti yang disebutkan pada hipotesis sebelumnya, bahwa pada kemungkinan musim hujan itu akan lebih tinggi daripada musim kemarau, dan hasilnya juga benar, yaitu dapat dilihat dari sigma organofosfatnya itu pada saat musim hujan dia akan mencapai 0,418, sedangkan pada musim kemarau itu hanya 0,085. Dan di daerah pertanian itu akan lebih tinggi daripada di daerah yang non pertanian. Kemudian hasil dosis intake organofosfat. Dari tabel berikut dapat disimpulkan bahwa intake organofosfat pada musim hujan itu 5 kali lebih besar dari intake organofosfat pada saat musim kemarau untuk kelompok petani. Sedangkan pada kelompok non-petani itu intake-nya akan sama baik musim hujan maupun musim kemarau. Kalau dibandingkan dari intake organofosfat kedua kelompok, maka kelompok petani memiliki dosis intake lebih besar daripada non-petani. Selanjutnya, hasil dosis harian rata-rata. Di sini dilihat dari total seluruhnya itu, untuk dosis harian rata-ratanya pada saat musim hujan itu untuk kelompok petani mencapai 14,148, sedangkan pada saat musim kemarau itu hanya 2,877. Dan untuk kelompok non-petani itu keduanya sama, yaitu 0,123. Selanjutnya, diperoleh hasil hazard quotient-nya. Dapat dilihat pada tabel. Kesimpulannya adalah hazard quotient ini dihitung berdasarkan rata-rata ADDS yang telah dihitung pada tabel sebelumnya, dan berdasarkan perhitungan kedua kelompok, nilai HQ-nya itu sama-sama kecil dan kurang dari 1. Yang ini berarti menandakan bahwa resiko terkontaminasi organofosfat itu lebih kecil untuk kedua kelompok. Tetapi ketika dijumlahkan dari 3 organofosfat tertinggi, itu maka hasilnya akan menimbulkan nilai hazard quotient itu sebesar 1,04 pada musim hujan, yang artinya kelompok petani yang mengonsumsi 1 atau lebih organofosfat mungkin berisiko lebih tinggi selama musim hujan. Baiknya, selanjutnya itu ada manajemen hazard. Ya, manajemen hazard yang pertama itu ada mengurangi penggunaan pestisida organofosfat. Yang kedua, mengolah air minum sebelum dikonsumsi. Yang ketiga, mencari alternatif pengganti organofosfat. Yang keempat, petani harus menggunakan pakaian lengkap saat melakukan penyemprotan agar tidak terpapar. Yang kelima, mencari alternatif lain sumber air minum yang lainnya, seperti PDAM atau air mineral kemasan. Yang keenam, mengedukasikan masyarakat bahwa air sumur mereka telah tercemar dan menimbulkan efek yang tidak baik bagi kesehatan. Yang ketujuh, ada pemerintah memberikan dukungan teknis, manfaat pajak, dan insentif lainnya untuk mengurangi dan mengendalikan penggunaan pestisida, serta merekomendasikan metode penggunaan pestisida yang aman dan efisien. Baiklah, selesai sudah penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.